Oke, baik. Bentar. Ya, sesi 2 telah berakhir. Tadi berdiskusi yang di moderatorin Zakia berdiskusi terkait dengan hal-hal kekonsuleran, gimana sih tentang legalisasi dokumen dan semua persiapan terkait administrasi. Mungkin kita bisa lanjut aja ke sesi berikutnya, sesi ketiga, membahas ekspor, impor, serta hal-hal keterkaitan dengan BUMN bersama eh, Kak Arfiza Azhar selaku Risk Q PLN Kantor Pusat. Buat moderator sesi ketiga, apakah narasumbernya juga sudah ada di sini? Eh, saya moderator juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Eh, oke, silakan. oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdullah. Saya akan menjadi moderator pada sesi ketiga, seri ketiga, sesi pertama. Eh, Semoga masih semangat ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Arfiza Azhar, STMSC yang merupakan Disk KU PLN Kantor Pusat yang akan menyampaikan materi mengenai ekspor impor dan BUMN. Untuk eh, operator mungkin boleh diperlihatkan CV-nya. Oke. Mas Arfiza Azhar, beliau pendidikan sendiri lulusan S1 Teknik Elektro UI Depok, kemudian untuk S2 melanjutkan ekonomi NUS di Misis Moskow. Kemudian ada pula sertifikasi yang beliau miliki yaitu ahli K3 umum, IRMO. Kemudian untuk pengalaman sendiri pada tahun 2015 bekerja sebagai sistem engineer PT Multipolar, kemudian Ayantek P3 Pasuruan PLN, Page PEL K3L P3 Pasuruan PLN, SPV Opdist P3 Pasuruan PLN, PTB PT PLN Persero, dan sekarang di Office ke PLN Kantor Pusat. Kemudian untuk keahlian sendiri banyak keahlian beliau seperti elektronika, tenaga listrik, robotika, keuangan, manajemen risiko, pemasaran, transaksi energi, dan pengadaan. Untuk bahasa sendiri, beliau menguasai selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan tentunya bahasa Rusia. Untuk Mas Arfiza, saya persilahkan waktunya. Pak mungkin ya. Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Zaki. Saya mohon izin share screen ya. Ya. Baik, selamat siang teman-teman semua. Nama saya Arfiza. Saat ini saya bekerja di PLN dan saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai peluang ya mungkin ya kerja di BUMN ya. Baik, kita mulai saja. Nah, jadi seperti kita ketahui kalau di Indonesia itu ada banyak ya BUMN-BUMN dari jasa keuangan, migas, infrastruktur, telekomunikasi, logistik ya. Dan mereka tuh setiap tahun pasti tentunya butuh butuh pegawai baru ya gitu. Dan biasanya pun juga lulusan-lulusan luar negeri pun juga banyak yang bekerja di BUMN gitu. Jadi peluang teman-teman kalau udah setelah selesai kuliah ya kan di manapun entah itu di Rusia atau negara lainnya itu masih bisa berkesempatan ya untuk bekerja di BUMN. Nah, jadi dari banyaknya BUMN-BUMN ini eh, yang paling bagus ya buat teman-teman tuh ya kalau mau apply ya kan untuk bekerja itu ada namanya BUMN kelas A ya kan. Jadi BUMN kelas A itu adalah BUMN yang paling besar dari Telkom, BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN dan Min ID. Nah, kalau untuk di luar ini sebenarnya boleh aja, namun eh, tentunya kalau di luar perusahaan ini pertama BUMN tersebut beresiko dengan bangkrut ya kan. Terus yang kedua juga gajinya juga tidak sebesar dengan BUMN kelas A gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bekerja dengan gaji yang besar itu biasanya ada di 7 perusahaan ini gitu. Eh, Berikutnya saya akan jelaskan sedikit tentang rekrutmen ya, rekrutmen. Jadi untuk
proses rekrutmen itu sederhana aja, mulai dari pendaftaran ya kan, habis seleksi administrasi, ujian bahasa Inggris dan psikotes, tes kesehatan dan wawancara. Ini durasinya kira-kira 1 sampai 6 bulan ya. Jadi setiap BUMN itu punya prosesnya masing-masing kan ya. Setiap BUMN punya eh, kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara satu BUMN dan BUMN lainnya. Namun yang paling umum tuh ada seperti ini ya. Jadi kita daftar dulu melalui website ya kan. Teman-teman bisa pantau ini ya, websitenya ini. Sebentar. Nah, ini ada rekrutmen bersama 2024.fhcibumn.id. Teman-teman bisa buka website ini ataupun website setiap perusahaan BUMN, ya kan? Teman-teman bisa bisa buka Mandiri, bisa buka Pertamina, bisa buka PLN, bisa buka Utama Karya. Silakan dicek websitenya secara rutin ya setiap bulan. Jadi untuk melihat apakah ada lowongan atau tidak, gitu ya. Gitu. Jadi bisa ngecek lah di website masing-masing PT. Biasanya di situ ada prosesnya pendaftaran, seleksi administrasi, ya kan? Seleksi administrasi ini dia ngecek apakah teman-teman tuh IPK sesuai, ya kan? Apakah jurusannya sesuai, apakah latar belakangnya sesuai, gitu kan? Terus ada lagi ujian bahasa Inggris nih. Ujian bahasa Inggris ini untuk melihat kemampuan eh, bahasa Inggris ya, karena ini sangat penting. Jadi kalau kita bekerja di BUMN itu sering banget kan ya dapat klien-klien bule ya, atau enggak misalkan ada eh, bank-bank internasional datang kan ngomong pakai bahasa Inggris, atau enggak konsultan-konsultan pekerjaan datang pakai bahasa Inggris. Jadi sangat penting bagi teman-teman tuh untuk bisa bahasa Inggris tuh. Lalu berikutnya ada psikotes nih. Kalau psikotes saya pikir standar ya. Kayak kita itu ujian SIMAK ya atau ujian eh, di ITB, di UGM ada psikotesnya sama aja sih. Lalu ada namanya tes kesehatan ya kan. Tes kesehatan ini untuk memastikan kalau teman-teman tuh cek gula darah tuh bagus ya kan, nggak kena TBC, tidak ada riwayat penyakit keturunan dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir itu adalah wawancara. Nah, di wawancara ini biasanya eh bentar. Jadi di wawancara ini biasanya teman-teman tuh ditanyakan kayak lulusan dari mana ya kan, lalu skripsi tentang apa, lalu dulu waktu kuliah aktif organisasi apa aja gitu ya. Jadi standar lah. Nah, misalkan nanti keterima, berikutnya adalah ada namanya post rekrutmen. Jadi di post rekrutmen ini ada namanya pendidikan samapta. Jadi pendidikan samapta itu adalah nanti teman-teman masuk itu kayak semacam kayak tentara gitu, kayak masuk kayak ke Kopassus gitu kan, selama sebulan atau seminggu. Nanti ya kayak dilatih di sana lah gitu, latih kayak tentara, selain tentara. Lalu berikutnya ada pendidikan di kelas. Nah, pendidikan di kelas ini teman-teman akan diajarin tentang visi misi perusahaan ya kan, lalu struktur organisasi perusahaan, struktur gaji dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada namanya OJT. Kalau di bank-bank di Bank Mandiri, Bank BCA itu biasanya namanya sebutnya manajemen trainee. Kalau BUMN non bank dia bilangnya OJT, on job training. Jadi teman-teman akan ditempatkan di unit-unit terkait dan di sana nanti ada semacam kayak hmm, tugas di mana teman-teman mencoba untuk sedikit-sedikit ikutin kerjaan karyawan yang ada di unit tersebut gitu. Nah, nanti kalau sudah lulus ada namanya penempatan. Penempatan ini biasanya tersebar ya di seluruh Indonesia. Namun kalau untuk lulusan-lulusan S2, S3, ya kan itu biasanya penempatan di kantor pusat di Jakarta gitu. Nah, lalu saya pengen kasih tahu nih ya tentang gaji. Jadi kalau di eh, perusahaan-perusahaan BUMN itu gajinya banyak banget ya. Jadi setahun itu bisa 18 atau sampai 24 kali gaji.
kan tergantung dari laporan keuangan, nama BUMN dan kebijakan lainnya. Jadi ada yang namanya gaji bulanan, ya kan, itu setiap bulan. Ada namanya insentif, yaitu setiap akhir semester. Ada namanya tunjangan hari raya, ini misalkan kayak Lebaran ya atau Natal, itu dapat lagi 1 sampai 2 kali gaji. Ada namanya tunjangan pengangkatan SK, kan 1 sampai 3 kali gaji. Lalu ada namanya bonus. Jadi kalau nanti perusahaan tersebut mencetak laba, nanti dapat bonus ya, sekitar 5 sampai 12 kali. Jadi gaji bulanan yang diterima teman-teman itu adalah gaji pokok, ada tunjangan rutin dan bonus gitu, setiap bulannya. Nah, lalu kita masuk karir ya. Jadi kalau karir ini di BUMN ini sangat ada yang cepat, ada yang lambat ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari perusahaannya, tergantung dari eh, lokasi ya. Jadi kalau teman-teman itu bekerja di provinsi Jawa Timur, ya kan di Kalimantan, di Sulawesi itu karirnya akan lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman kerja di Jakarta gitu ya. Karena eh, kebanyakan pegawai itu berlokasi di Jakarta, gitu. Jadi kalau lokasi penempatan kerjanya itu di luar daerah, itu karirnya akan lebih cepat gitu ya. Nah, jadi karir itu ada staff ya, staff, lalu manajer dasar, ya kan, senior manager, lalu yang terakhir adalah VP, EVP, SEVP. Ini sudah mentok ya. Jadi kalau direksi itu bukan bukan karir ya. Direksi eh itu bukan jenjang karir sih. Direksi itu termasuk apa ya? Termasuk ya dipilih sama Kementerian BUMN itu memang karena kompetensinya di luar perusahaan gitu. Jadi itu orang luar biasanya kalau direksi ya. Nggak mungkin direksi itu orang dalam ya. Sangat jarang ya. Nah, jadi kalau kerja di eh, BUMN tuh cuti ada banyak ya. Lalu ada cuti tahunan, 12 hari, cuti besar, cuti keluarga wafat, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti ibadah lainnya, dan cuti pernikahan gitu. Jadi teman-teman masih bisa em, istirahat lah di rumah ya. Misalkan kalau capek itu kan bisa mengajukan cuti. Tuh. Lalu lanjut. Nah, fasilitas perusahaan. Jadi kalau teman-teman berminat bekerja di BUMN, itu ada namanya fasilitas perusahaan. Mulai dari laptop gratis, ya kan, BPJS kesehatan, ya kan, asuransi kesehatan swasta dapat juga, semua tanggung, keluarga, istri, anak boleh tanggung. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan, ya kan, lalu ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi double-double nih teman-teman. Jadi ada untuk kesehatan ditanggung oleh BPJS dan asuransi, ya kan. Untuk pensiun pun juga double ditanggung oleh BPJS dan DPLK, gitu. Selain itu juga nanti dapat rumah dinas ya untuk jabatan tertentu dan mobil bisa juga dapat, seragam dapat. Lalu ada namanya perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja, pasti ada namanya nanti perjalanan dinas ya, luar negeri dan dalam negeri, itu semua ditanggung sama perusahaan, semua dibayar mulai dari tiket, hotel, uang saku semua ditanggung gitu. Nah, jadi teman-teman bagi yang berminat untuk sekolah lagi ya S2 dan S3 di BUMN, itu peluangnya juga sangat besar. Eh, Kalau sudah bekerja di sana selama 2 tahun 3 tahun, nanti setelahnya bisa mengajukan cuti ya, atau mengajukan sekolah di luar negeri. Nah, beasiswanya pun juga bisa ada yang ditanggung oleh perusahaan, ada juga yang ditanggung oleh LPDP atau lembaga lainnya gitu. Jadi walaupun teman-teman itu berminat untuk kerja dulu, ya kan, nggak usah takut kok, setelah kita bekerja di BUMN berikutnya masih bisa punya kesempatan untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri gitu, bisa juga ditanggung oleh perusahaan gitu ataupun LPDP gitu. Jadi nanti setelah setelah kuliah pun balik
itu dapat kontrak juga gitu 2N+1. Jadi sekitar 5 tahun ya kontrak kerjanya itu setelah kuliah di luar negeri. Nah, eh, saya pikir itu aja. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan atau gimana Mas Zaki? Kalau bagian ekspor impor ada ininya Mas. Mungkin PowerPoint atau bagaimana? Kalau ekspor impor kayaknya ini deh lebih baik tanya jawab aja Mas Zaki. Soalnya saya juga Oh, tanya. nanya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Eh, Mungkin untuk para peserta ada yang ingin bertanya? Adakah pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada dari saya aja. Saya mau penasaran sih. Tadi kan itu BUMN ya. Eh, Kemudian mungkin ekspor impor nanti tanya jawab ya. Mungkin bisa nggak sih kira-kira elaborasi mengenai ekspor impor gitu? Kalau misal saya sekarang kan di Rusia. Kalau misal Iya, saya mau melakukan ekspor nih dari Indonesia ke Rusia, misal kayak kopi Indonesia, kopi Gayo gitu atau apalah iya. gitu. Itu ke Rusia itu kira-kira tahapannya bagaimana ya Mas? Kayak ada ke Nah, kan jadi biasanya gini. ngisi-ngisi dokumen segala macam kadang tuh kan. Hmm, jadi gini, Mas Zaki kan punya kopi nih ya, punya kopi. Terus Mas Zaki pengen ekspor ke Rusia kan. Ya. Nah, sekarang dilihat nih, Mas Zaki punya produk berapa banyak? Dan targetnya di Rusia tuh targetnya apa? Apakah lenta atau enggak? Apakah mahasiswa atau gimana, Mas? Kalau misal misal saya mau nyetok kopi di suatu toko gitu. Nah, itu gimana? Nah, kalau misalkan kalau tokonya cuman kayak toko Samin KBRI itu ya, kan ada Hmm. toko warung tuh ya. Hmm. Nah, kalau toko warung itu cuman datengin ke dia, ya kan, lalu Hmm. ngobrol-ngobrol, bisa nggak? Kalau bisa, kita sistem konsinyasi dulu. Saya taruh barang di sini, nanti semua seminggu kemudian kita kita cek, ya kan, apakah ada Hmm. yang terjual? Kalau yang terjual, nanti uangnya kasih ke saya. Itu kan berarti Mas Zaki kan modal dulu tuh, modal dulu ya, Hmm. Iya, beli kopi dulu betul. tuh. Iya. Misalkan 1 dus, 2 dus tuh kan ya, itu bisa. Nah, namun kendala di sini adalah ketika kita masukin barang ke Rusia, ya kan, Hmm. itu eh nggak bisa ngirim barang dari Jakarta ke Moskow secara kayak ngirim paket tuh nggak seperti itu, ya kan? Nah, iya. Jadi kalau Mas Zaki mau masukin barang ke Moskow itu, ya kan, ya kan, pertama itu Mas Zaki harus punya PT di Jakarta, ya kan? Iya, iya. Ya, buat PT di Jakarta itu harganya 7 juta per per sekali biaya ya, 7 juta, Hmm. 7 sampai 10 juta, ya kan, di Jakarta. Lalu berikutnya Mas Zaki harus buat PT eh di Moskow, ya kan, di Moskow. Hmm. Nah, buat PT di Moskow itu gampang ya. Jadi mahasiswa pun bisa buat PT di Moskow. Ya, jadi saya punya PT ya dulu namanya sebentar nih. Saya sambil kasih tahu ya. Hmm. Sebentar. Sebentar loh. Jadi saya dulu punya PT namanya OO Xrindo di sana di Moskow ya. Hmm. Ya, jadi kenapa saya harus buat PT ya kan? Karena kalau kita kirim barang itu harus dari PT ke PT, ya Hmm. kan? Jadi saya tuh Hmm. seorang diri waktu itu buat PT mana nih? Hmm, saya seorang diri buat PT dengan harga sekitar berapa ya? 15.000 rubel. 15.000 rupiah. Iya, ini PT-nya. Kelihatan ya? Iya, iya, kelihatan. Serindo ya. Ini nama saya nih, Asudi Arfiza Ashar. Jadi saya buat PT. Hmm. Tujuannya apa? Karena saya mau nerima barang nih, ya kan? Ya. Di Jakarta, saya kirim barang ke Moskow pakai EMS ya, Pos Indonesia EMS. Hmm. Dari PT A di Jakarta ke Xrindo ini, ya kan? Di Moskow. Barang tersebut tertulis ini adalah barang sampel, ya, barang sampel, tidak untuk dijual. Tapi setelah sampai di Moskow tuh saya jual.
Se- Ah, se- Saya jual, saya jual sesama mahasiswa. Jadi kalau barang sampel itu gratis Mas, nggak kena pajak gitu. Jadi nggak kena pajak kan. Jadi saya cuman pokoknya terima aja gitu kan. Sampai Moskow diterima, diantar ke barang tersebut diantar ke kantor Mas. Kan alamatnya alamat kantor ya. ya, ya, ya. Jadi saya nggak kantor sini nih alamatnya nih, kantor saya dulu. Gorod Moskwa, ya kan, Municipal Okrug Alexeevny, ya kan, Rakati Boulevard. Hmm, Ini lokasinya di dekat dekat Metro Alexeevskaya ya, atau Metro VDNH kayaknya. Ya. VNK. Ya. Ini saya nyewa nyewa ruangan Mas. Ruangannya harganya 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Itu saya nyewa nyewa virtual office loh Mas, kayak virtual office kayak kursi gitu, kursi sama meja gitu virtual office Ya, ya. gitu. Nanti setelah sampai sini, ya kan, langkah berikutnya adalah Mas coba datengin warung-warung gitu yang kayak samping KBRI itu kan yang jual Indomie atau enggak bisa tempat-tempat lainnya bilang kalau ini ada kopi dari Indonesia pengen jual di sini kita sistem konsinyasi saya taruh barang dulu nanti sebelum kemudian saya tagih gitu itu bisa Mas bisa banget Ah, oke, oke. ya kan tapi saran saya kalau mau mau sukses berbisnis di Rusia itu modalnya harus harus besar modal besar ratusan juta gitu jadi kalau eh ngirim kopi ke Moskow itu pertama harus punya field office kayak saya gini atau kantor ya kan. Hmm. Yang kedua ada namanya gudang, gudang Mas. Gitu. Gudang. Ya, ya. Gudang. Jadi kalau di Rusia itu alamat gudang sama alamat kantor pasti beda Mas. Ah, Jadi karena mereka tuh kantornya cuma buat virtual office, ya kan gudangnya gudang beneran gitu. Nah itu nyewa gitu loh. Nanti barang-barang tuh masuk ke gudang kan. hmm. Nah nanti dari gudang itu Mas bisa distribusikan ke warung-warung tersebut. Nah ada lagi caranya Mas berpartner dengan Lenta, Mas. Nih, saya dulu partner Lenta dulu. Lenta. Lenta. Ini kata Mas ya. Ini email saya kelihatan ya. Ya, kelihatan. Ini saya dulu di Lenta dapat ini nih. Nih artinya. Kalau nggak percaya, bentar ya. Apa sih? Oh, nggak tahu deh. Nggak kebuka. Bentar, bentar, Mas. Ya. Nah, ini kan ya. Si Ah, Dobreji ya. jadi Lenta. partner ya kan. Oh, Ya. Lenta приглашает вас принять участие kualifikasi. Jadi kalau kita terdaftar di Lenta, ya kan, Ya. kita pasti dapat ini nih tawaran, ya. Tawaran untuk menyuplai gula nih Mas nih. Gula kopi nih kan, kopi nih. Ah, Kopi kopi. Lenta nih. Ya, kelihatan itu. Ini saya dapat tawaran nih Mas untuk nyuplai kopi nih di Lenta ini, gitu Hmm. kan. Ini contohnya gitu. Itu dari sini Natalia Yuraga Lenta kan. Cuman dulu saya nggak ada partnernya Mas, nggak ada ininya, nggak ada temannya gitu. Kan jadi saya berjuang sendirian gitu. Iya, Tuh ini iya, ada iya. contohnya, ya kan. Ini ada kualifikasinya apa yang harus dipenuhi, ya kan. Ada dia harus roasted atau non roasted terus berapa persen keasamannya ini ada lengkap Mas lengkap sini dokumennya tuh dia minta seperti ini bungkusnya kan kopi seperti ini bungkusnya seperti ini gitu Hmm. jadi yang jelas kalau Mas mau nyuplai itu ya modalnya juga harus besar kan itu ya kan setelah menjadi modal besar Mas harus cari-cari sendiri partnernya Mas Nah, ya, partner partner di itu. di Moskow. Dulu saya temuin orang ini Mas nih. Ini Liberto Sartoyo. Hmm. Pak Liberto ini adalah orang dari Purwokerto, ya kan? Hmm. Dia bapaknya Purwokerto, ibunya orang Rusia, tinggalnya di Moskow, bisa bahasa Indonesia sedikit. Dia ini kayak semacam apa ya? Hmm.
makelar kan ya. Iya, iya. Jadi dia bisa menghubungkan Mas sama perusahaan di Rusia. Tapi Mas harus punya kayak perusahaan besar gitu. Kalau dia cuma mahasiswa dia nggak mau ketemu dia soalnya. Saya dulu ketemu sama Pak Libarto ini udah 2 kali 3 kali sih gitu. Cuman karena saya masih mahasiswa makanya Pak Libarto ini kayak ogah gitu loh, ogah berbisnis gitu. Paham, paham. Gitu. Ada lagi namanya Alexander Popov Mas. Alexander Di buku itu Popov. Alexander Popov. Alexander Popov tuh kayak ketua Kadinnya, Kadin, Kabar Dagang Indonesia Rusia, Ah, Indonesia Rusia. ketua Kadinnya Rusia berarti. Paham, paham. Iya, Alexander Popov. Itu dia juga bisa membantu untuk menghubungkan antara perusahaan Indonesia Ya. dengan Lenta misalkan gitu Hmm. dari saya. Jadi kalau kita ingin berbisnis ya pertama harus buat PT ya kan, kedua Hmm. punya gudang, Ya. tiga daftar sini Mas Lenta ini. Daftar Jadi di Mas Lenta. ya coba Mas buka website Lenta ya kan, Hmm. daftar jadi suppliernya Mas nih. Kayak di contoh ini kan. Saya daftar menjadi supplier Lenta nih. Jadi Ah, iya. saya setiap bulan dapat penawaran untuk nyuplai kopi, gula dan lain sebagainya gitu. Gitu Mas. Nanti ini ada Excelnya. Dia suruh ngisi sendiri berapa harganya dan lain sebagainya. Gitu sih Mas. Oke. Makasih Gitu. banyak. Makasih banyak, Pak. Infonya menarik. Hmm. Kemudian ini eh, ada pertanyaan di chat, saya bacakan. Dari Kak Bilfah. Rekrutmen bersama tahun ini kan sudah lewat ya, Kak. Tapi biasanya tuh bisa nggak sih daftar sebelum ijazah sini dikeluarkan? Karena kemarin kan di kuartal 1 sampai 2 ya rekrutmen bersamanya, sementara mendapatkan diplomanya itu di bulan Juli. Bisa aja sih bisa. Jadi eh biasanya ada nggak sih surat keterangan lulus di sana? Ah, lulus ya? Nggak ada ya? Sebenarnya kalau ijazah belum ada tuh bisa 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 dipakai namanya surat keterangan lulus ya atau enggak apa ya surat transkrip kali ya transkrip nilai semester terakhir kali ya. Oh, Nggak ada SKL ya? nggak ada sekali di sini. Kayaknya nggak bisa deh. Karena harus pakai surat keterangan lulus dulu. Jadi surat keterangan lulus nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya kan di notaris, baru bisa apply gitu. Gitu sih. Atau ke ijazah. Tapi tenang aja, kalau mau daftar kerja itu apa namanya kan nggak bisa langsung setelah lulus langsung daftar kerja langsung diterima itu nggak seperti itu ya. Jadi kalau Hmm. lulus itu pasti ada namanya waktu tunggu ya. Kayak Hmm. nganggur dulu kan, nganggur jadi pengangguran 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu kan baru daftar gitu kan. Daftarnya pun juga lebih baik ya kalau ingin mendapat poin plus itu daftar dulu jadi di perusahaan lain gitu kan di perusahaan swasta gitu kan. Nanti kalau udah buka BUMN-nya baru pindah dari swasta ke BUMN gitu. Jadi bisa daftar swasta sebagai batu loncatan gitu ke BUMN gitu. Karena kan kalau ada pengalaman kerja kan nilai plus ya. Apalagi kan kalau teman-teman ijazahnya itu S2 S3 ya kan harus ada pengalaman kerja minimal 2 sampai 5 tahun Mas gitu. Jadi nggak bisa kita tuh cuma modal ijazah langsung daftar tuh juga kayak poinnya kurang lah gitu. Gitu sih. Berarti selama ini kalau yang di BUMN itu untuk S2 ya. Kalau S2 kan kadang tuh orang kan dari S1 kadang langsung lanjut S2 kan. Ada yang kerja dulu, mungkin ada yang enggak juga. Nah, berarti rata-rata kalau yang di BUMN untuk S2 sendiri rata-rata mereka yang sudah ada pengalaman kerja dulu ya, ya Pak. Jadi kalau nggak bisa kita daftar S2 tanpa pengalaman kerja Mas, nggak bisa. Jadi kalau mau daftar BUMN tuh daftar pakai ijazah S1 dulu. Daftar pakai ijazah S1 ya kan? Keterima baru kita update data ke ijazah S2. Itu pun juga grade-nya mulai dari grade bawah gitu. Grade S1. Kalau mau
pengen menggunakan ijazah S2 di BUMN dengan grade yang lebih tinggi, maka harus ada pengalaman kerja ya 5 tahun lah gitu, atau enggak 3 tahun 4 tahun lah gitu di perusahaan lain gitu. Itu pun juga rekrutmen S2 itu harus spesifik mas, spesifik. Jadi kayak mas jurusan apa mas? Jurusan untuk S1 atau di Rusia sekarang? Jurusan sekarang? Oh, kalau sekarang saya ambil business development sih. Cuma saya masih Business part-time development. sebenarnya. Iya. Ya kan, mas business development nih. Hmm. Itu kan terlalu luas mas ya, terlalu umum gitu. Jadi kalau Hmm. rekrutmen S2 dia nggak ngomong ini rekrutmen S2 business development, nggak seperti itu. Mungkin di rekrutmen tersebut dibilang business development spesialisasi merger dan acquisition misalkan gitu misalkan. Jadi spesifik dia. Kalau ijazah mas masih ijazah global tanpa pengalaman kerja nggak bisa. Tapi kan kalau ijazah bahkan S2 yang umum kan business development umum, tapi pengalaman kerja mas bekerja sebelumnya di swasta, di divisi merger dan acquisition, itu peluang terima di BUMN sangat besar karena Mas adalah orang yang dibutuhkan di perusahaan ini. Kita lagi butuh orang yang spesialis merger dan acquisition. Mas pernah kerja di swasta, ya kita tarik gitu. Kita hire, kita kerjakan gitu Mas. Oke, paham. Berarti kalau misal perbandingan ya, kalau misalnya satu dengan beberapa pengalaman kerja mungkin yang agak lama dengan S2 yang pengalaman kerja sedikit mungkin bisa jadi yang S1 lebih diterimanya lebih tinggi ya peluangnya. Enggak, Enggak. kan kita lihat dari kebutuhan Mas. Jadi kalau kita tuh mau buka rekrutmen, ya kan kita sudah plotting nih rekrutmen untuk S1 50 orang, untuk S2 20 orang, ya kan. Nanti dijabarkan lagi dari 20 orang S2, spesialis business development 5 orang, spesialis teknik 5 orang. Nanti itu jabarkan lagi business development apa? Merger acquisition 3 orang gitu atau 2 orang. Gitu, Mas. Jadi nggak bisa bilang oh S2 lebih baik itu nggak gitu. Jadi eh, bukanya butuhnya apa gitu, butuh kualifikasi yang seperti apa gitu, gitu mas. Dan itu pun juga setiap tahun beda-beda ya, karena kalau tahun ini full, ya kan, pegawai sudah full, nggak ada posisi ya kita nggak buka rekrutmen gitu. Bahkan beberapa BUMN pun juga setahun 2 tahun ke belakang juga nggak buka rekrutmen gitu, karena memang sudah full staffnya gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Mungkin yang setelah lulus mau berpikir untuk masuk BUMN dari kakak-kakak nih. Mungkin masih ini Kas, masih eh ada ini budaya nyaman di Rusia mungkin mas ya, karena kalau tinggal di Rusia kan lebih enak daripada tinggal Jakarta mas ya, betul ya, mas ya. Ya, sebenarnya nyaman sih di sini. Dan mungkin inginnya kerja di Moskow mungkin ya. Mungkin kalau orang-orang ada yang berpikir demikian mungkin. Sebenarnya Ditambah bisa aja sekarang mas kan kerja di ada Moskow karena efek. banyak banget orang-orang yang nikah sama orang Rusia, ya kan orang Indonesia nikah sama orang Rusia, itu kerja juga di Moskow. Jadi jurnalis, ada yang kerja di Moskow City, ada yang kerja jadi di LG Rusia juga ada gitu. Ah, Macam-macam mas, gitu. Bisa aja kerja di Moskow ya. Cuman bandingin gaji nih ya, gaji BUMN Jakarta, gaji swasta Jakarta sama gaji perusahaan di Moskow, itu saya pernah bandingin tuh gaji programmer sama gaji saya. Itu masih gede gaji BUMN BUMN Jakarta, Mas. Gitu. nah tuh kakak-kakak mungkin. Iya, jadi kalau gaji programmer di Moskow kan 15 juta rupiahan ya, programmer lah ya. Hmm, Gitu. Itu udah paling besar sekali gitu. Kalau BUMN tuh di atas saya itu gajinya sih. besar berarti. Sangat besar itu, ya. Iya.
Ya, ada pertanyaan lainnya mungkin? Dan ada pertanyaan lagi nih, materinya menarik nih BUMN. Karena kebetulan kemarin open recruitment bersama itu umum berkali-kali kan. Mungkin ada yang berminat masuk juga ke depannya di BUMN. Atau mungkin ada yang mau bertanya mengenai ekspor impor yang mungkin keinginan jadi pengusaha. Kan kalau nggak ada, saya nanya lagi deh. Kalau misal tadi kan dari Indo ke Rusia ya. Tapi kalau misal kita dari Rusia ke Indo ngirim barang gitu, kita jadi importer hitungannya lah. Itu prosesnya apakah sama juga atau bagaimana, Pak? Nah, kalau dari Rusia ke Indonesia itu sama aja sih. Jadi di sana buat PT, di sini buat PT. Jadi kiriman antar PT kan. Nah, sampai Jakartanya itu ada sertifikasi sertifikasi juga. Harus ada SNI ya kan, harus ada logo halal, harus ada logo BPOM gitu kan. Itu juga berat. Jadi nggak bisa kita cuman kalau cuma mahasiswa itu terus bisnis ekspor impor tuh nggak bisa. Harus orang yang sudah punya modal besar sih, gitu sih Mas. Oke, terima kasih infonya. Hmm. Ini partisipan. Nah itu ada pertanyaan. Langsung saja mungkin Mas Desmarnov. Ya, eh, baik. Eh, terima kasih. Eh, Pak Pak Arvisa mau tanya, Pak. Ini kan kebetulan saya punya sertifikat apa namanya Customs Declaration PPJK kalau di Indonesia namanya Iya. jasa pembuat kepabeanan. Nah, tapi sih udah ini sih udah expire Pak maksud saya. Nah, kira-kira kalau menggunakan itu bisa nggak ya itu sebagai jadi nilai tambah kita untuk nge-apply di kan ada tuh lowongan di Rusia juga yang mencari tamoženny deklarantom, customs deklar. Nah, apakah itu bisa menjadi nilai tambah kita untuk diterima di posisi tersebut atau gimana Pak ya? Soalnya rasa-rasanya sih proses customs Indonesia sama proses customs Rusia kan beda tuh. Nah, jadi mungkin eh, gimana tuh sertifikat tentang itu Pak? Terima kasih. Kalau mau kerja di Rusia itu ya pertama bahasa Rusia Mas kan harus fasih dulu ya, fasih gitu. Siap. Kalau ya yang kedua juga eh, visanya kan harus ganti tuh, jadi visa kerja kan ya, bukan visa mahasiswa lagi. Betul. Kalau visa kerja kan dia ada undangan ya Mas, Ya. undangannya dulu. Jadi kalau biasanya juga visa undangan juga sulit sulit juga gitu karena Mas sudah ada pengalaman kerja belum sebelumnya? Bekerja di mana itu? Udah Mas. Udah Pak. Saya sebelumnya di ini di apa perusahaan pelayaran Maersk Di Line mana? 5 tahun di Jakarta. Oh, di Tanah Jakarta. Abang. Ya, Tanah Abang kantor waktu itu. Bisa Nah aja sih. sekarang Kalau mau daftar di sana bisa aja, cuman kan harus pakai visa bekerja kan. Itu juga harus ada undangan dari perusahaan tersebut di Rusia gitu. Atau enggak kalau mau cepet ya Mas mending cari orang sana, nikahin orang sana, ya kan? Itu langsung dapat itu tuh. Langsung dapat gitu. iya, RWP kan? Apa namanya? VNC ya, VNC. RVP bener. RWP Ada Mas, ya bukan VNC, RWP dulu. RVP. RVP. Iya, Oh, gitu. kebetulan aku udah punya RVPO sih, Pak. Apa tuh? Itu RVP untuk student, RVPO namanya. Oh iya ya bisa bisa sih bisa. Daftar aja Mas. Cuman kalau daftar ya usahakan Mas kalau bisa menjual diri kan, menjual diri. Kalau oh saya ini sudah Hmm, punya pengalaman kerja, dulu kerja saya tuh ini, tugas saya dulu ini, dan saya punya prestasi ini. Di baik, sini siap. saya berminat bekerja dan yang paling penting kalau kerja itu kalau ditanya mau gaji berapa,
pasang gaji terendah serendah mungkin, Mas. Pasang Gitu. serendah-rendahnya. Iya. Kan kalau perusahaan kan dia ngelihat saya mau gaji kamu, ya kan? Hmm. Saya melihat ada beberapa pesaingnya nih sama nih, lulusannya sama lulusannya, punya ijazah lah sama. Terus kan yang menentukan kalau perusahaan swasta itu ya, yang menentukan kenapa saya pilih kamu, ya karena kamu menawarkan salary yang rendah gitu, gaji rendah gitu. Mhm. Itu pasti terima, Mas. Jadi nanti kalau ada wawancara kan ditanya, kamu pengen gaji berapa? Kamu pengen dibayar berapa? Itu kalau pasang rendah itu nanti terima. Nanti setelah terima, ya kan setelah kerja setahun 2 tahun, nanti loncat lagi, Mas, baru pindah ke perusahaan Rusia lainnya yang I gajinya see. lebih besar gitu ya. Jadi nggak bisa langsung gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup, Mas Desmarno? Ya, thank you, Oke, Mas Aki. baik. Selanjutnya ada pertanyaan di chat nih, Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Saya mau tanya, saya melihat banyak orang-orang yang tidak lolos BUMN di tahap kedua, tapi secara nilai mereka lolos. Apakah ini juga dikarenakan kurangnya pengalaman kerja? Karena saya jujur pesimis melihat banyak yang secara ujian nilai mereka lolos, namun tiba-tiba mendapat pemberitahuan bahwa mereka tidak lolos dengan alasan yang diberikan kurang jelas. Terima kasih. Ya kalau eh rekrutmen itu pasti ada namanya grading, Mas, ya, grading, di grade, ya kan. Kalau nilai saya sama nilai yang lain sama, ya pasti di grade tuh, ya kan. Nilainya sama, ya kan. Nilai bahasa Inggris sama, nilai psikotes sama. Maka yang dilihat adalah pasti nilai IPK, ya kan. Habis itu nilai dia lulusan mana universitasnya, terus habis itu dilihat nilai pengalaman kerja. Itu ada poin-poinnya sendiri, Mas, ada poin-poinnya sendiri. Jadi poin-poin itu kan jadi dia di ranking kan tuh, di ranking. Nah, ini yang punya pengalaman kerja, punya ijazahnya dari kampus bagus, IPK-nya tinggi, cum laude, terus misalkan dia punya sertifikat apa, ya kan, sertifikat apalah gitu, sertifikat profesi ya, bukan sertifikat itu loh, seminar loh, sertifikat profesi apa, itu ada nilai plus ya, Mas, gitu. Terima kasih, Pak. Untuk Mbaknya, apakah ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Eh, karena tidak ada pertanyaan lagi, Pak, mungkin dapat kita tutup untuk sesi kali ini. Terima Oke. kasih atas penyampaian yang menarik ya mengenai Ya, makasih ya. BUMN dan ekspor impor. Namun sebelumnya kami mau menyerahkan sertifikat terlebih dahulu. Mungkin untuk operator dapat dibantu. Ini sertifikat dari kami atas penyampaian yang diberikan sangat menarik. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara masa persiapan kepulangan batch 2 seri persiapan menuju karir ini. Terima kasih. Sebelumnya dokumentasi dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Itu sama. semuanya. Mungkin mau dokumentasi seluruh ya, seluruh peserta. Bentar. Yang masih belum on cam dapat on cam. Kita akan dokumentasi hari ini. Baik, kalau begitu saya mulai dokumentasi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Pak Arfiza karena telah menyampaikan materi dengan baik dan menarik. Untuk Pak Arfiza, dipersilakan meninggalkan Terima Zoom. kasih ya. Terima Izin kasih live ya. banyak, Pak. Ya, Izin sama-sama. live. Baik, untuk selanjutnya akan ada sesi presensi, untuk ada presensi dan saya serahkan ke moderator selanjutnya pada Mas Hanif Hidayatullah. Saya persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Moskow dan selamat sore waktu Indonesia untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua. Sudah kita bisa mulai?
Sudah hadir juga bersama kita Mas Iksan Kiat. Halo Mas Iksan, sudah tergabung? Halo, cek sound, salam Mas Hanif. Oke, terima kasih Mas Iksan atas kehadirannya. Izin kita akan memulai kegiatannya. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hanif Hidayatullah, mahasiswa S2 di MGIMO University. Dan kali ini sebagai moderator pada kegiatan kita siang hari ini. Tentu teman-teman tadi dari pagi gitu Mas Iksan. Dari pagi mendengarkan banyak sekali diskusi dan kita sampai di sesi terakhir. Sebelumnya saya akan membacakan CV Mas Iksan terlebih dahulu. Mohon dibantu teman-teman dari teman-teman. Oke. Nah, sudah hadir bersama kita Mas Muhammad Iksan Kiat. Beliau pernah menempuh studi S1-nya di Universitas Indonesia, terus juga tentu di Rusia beliau pernah mengenyam pendidikan di Northern Arctic Federal University atau Lomonosov University ya di Rusia. Kemudian untuk masternya beliau melanjutkan di Gubkin gitu ya, di Russian State University atau NRU of Oil and Gas atau Gubkin University di Moskow, Rusia. Banyak sekali kegiatan beliau selama menjadi mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa. Satu di antaranya beliau pernah aktif di yang teranyar adalah di PT Yosindo Jaya National Coal, Oil and Gas Trading Company di Jakarta, Batam, dan Jambi pada 2022. Kemudian juga pernah di Service Provider in Energy, Maritime, and Defense Industry di Jakarta di tahun 2023. Kemudian juga di PT Tenet Depository, First Crypto in Indonesia, Indodax Group di tahun 2023 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga banyak sekali mendapatkan penghargaan, pernah menjadi masuk ke dalam 25% High Quality Award, Case Champ Oil and Gas Session, Cup Russia and Challenges.com di Rusia tahun 2021. Di 2020 juga pernah menjadi Best Paper Award gitu ya di Economic of Sustainability and Global Investment Trend di Saint Petersburg, Rusia di 2020. Kemudian banyak pengalaman organisasi beliau atau leadership skills beliau. Pernah di yang teranyar di 2022 beliau pernah menjadi chairman ya di Society of Indonesian Petroleum Engineers atau IATMI. Kemudian di Indonesia Petroleum Community Russia and Eastern European Chapter atau KMINET di tahun 2022. Kemudian juga pernah di Aspakrindo di 2023 sampai sekarang. Yang terbaru di Desember sampai tahun 2026 nanti, beliau di Departemen Head of Digital Energy, Mineral and Investment atau DEMI.
Baik, sebelum kita memulai nanti, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Nanti selama presentasi berlangsung, harap disimak dengan baik ya, teman-teman semua. Kemudian juga nanti kalau setelah pemaparan selesai, nanti akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan juga selamat kepada teman-teman atau kakak-kakak yang lulus gitu ya pada bulan ini dan yang sebentar lagi akan balik ke Indonesia. Karenanya sesi ini dibuka adalah untuk sama-sama kita mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Iksan. Tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat kepada Mas Iksan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal, senang bertemu kembali dengan teman-teman, beberapa rekan-rekan ya. Apa namanya? Hari ini saya sebagai pembicara pengganti Mas Widya. Ya mungkin kalau misalnya beliau akan hadir, bakal bareng saya di sini. Kalau nggak sempat, mohon maaf dan mohon dukungannya juga. Beliau harus standby untuk kawal Ketua PBNU, Pak Stakuf ya. Iya, Ketua PBNU. Jadi ya biasa gitu di Indonesia, kadang kita harus menyesuaikan dengan waktu senior kan. Jadi kita nggak bisa, agak susah untuk menentukan waktu yang benar-benar pasti, gitu kan. Nah, mungkin terima kasih Mas Hanif udah baca CV singkat saya, dan walaupun masih jauh dari kesempurnaan ya CV saya ya. Dan mungkin saya ingin perkenalkan Mas Widya dulu nih, ya, yang teman-teman yang belum tahu Mas Widya. Beliau itu bisa dibilang mentor saya waktu di Permira. Beliau orang yang pertama kali ketemu saya di Volgograd. Saat itu kita anak muda lagi bicara negara, sosokan gitu kan. Tiba-tiba beliau gabung, ngobrol, dan tiba-tiba ada rekrutmen untuk ketua Permira. Beliau dorong saya untuk maju menjadi ketua Permira, Mas Widya. Dan beliau saya minta dengan 4 orang lainnya menjadi penasehat saya dan board of directors di Permira saat itu 16-17. Nah, Mas Widya ini beliau lulusan potvaknya di RUDN tapi lulusan Ranepa. S2-nya Ranepa, bidang intelijen. Saya nggak tahu, mungkin beliau intel, saya bingung juga gitu. Terus beliau ini ternyata mertuanya adalah istri beliau itu kalau nggak salah kesehatan, kuliah di Inggris. Jadi beliau sering bolak-balik London juga, waktu itu sempat ketemu juga di London. Di waktu itu ada simposium Warwick ya di 2018. Mertua beliau itu siapa itu? Dia ketua PPIP Pancasila, bukan pemuda Pancasila ya, tapi penjaga pengamalan nilai-nilai Pancasila itulah. Itu mertua beliau. Ayah beliau itu kalau nggak salah seorang profesor, jadi memang keluarga akademis. Sebelum ke Rusia itu beliau sudah mengabdi sampai di Papua setahun, membuat banyak sekali tulisan, kurang lebih ada 200 tulisan gitu. Beliau lulus dari UGM dan kemudian bangun NGO juga gitu. Memang beliau menanam benih lah cukup lama di Indonesia. Kemudian lulus dari Rusia dan kemudian beliau kenal dekat dengan Pak Dino Patijalal dan Pak Muhammad Nuh, waktu itu Menteri Pendidikan. Sempat juga membantu saya mengundang Pak Dino dan Muhammad Nuh untuk menjadi Dewan Pakar Permira saat itu. Juga sebagai untuk menyambut mahasiswa baru 2016. Jadi mahasiswa 2016 itu sambutannya oleh Pak Nuh sama Pak Dino Patijalal. Nah, itu semua berkat beliau. Jaringannya beliau cukup bagus, tutur kata beliau juga cukup bagus,
cocok jadi dosen, jadi mentor, tulisan-tulisan juga beliau banyak, salah satu panutan saya lah, sama teman-teman juga. Kemudian beliau menjadi staf khusus Pak Pratikno, karena beliau dekat juga sama Pak Pratikno, Mensesnek ya. Pak Pratikno, Mensesnek itu yang ngundang-undang itu loh, biasanya sekjen atau sekretaris itu kan arahan dari presiden untuk buat satgas, buat apa kan Mensesnek yang ngatur kan, yang ngundang semua menteri gitu loh. Jadi memang jaringan beliau di Indonesia cukup kuat sekali, gitu kan, khususnya di bidang pemerintahan. Jadi berbaik-baiklah sama Mas Widya. Terus Mas Widya itu, sorry ini ya kamera saya nggak aktif ya, sorry ya. Kemudian Mas Widya itu Mensesnek, stafsus Mensesnek, beliau bangun namanya Pijar Foundation. Pijar itu nama anak beliau. Kalau teman-teman tahu Pijar, yang sekarang cukup progresif sekali, organisasi yang muda, masih 2 tahun tapi sangat progresif. Ketuanya itu Vero Veriska. Vero Veriska itu dia bekas Google, dan wakil ketuanya tuh Kazadira. Kazadira tuh senior saya di HIUI dulu. Saya pernah di HIUI. Itu ketua Indonesia Global. Cukup, jadi beliau membina future leaders, Mas Widya. Luar biasa memang. Nah, dan cukup fenomenal sekarang Pijar Foundation, kerjasamanya sama startup unicorn. Kemudian Mas Widya terpilih menjadi rektor muda, salah satu termuda di Indonesia, rektor UNU Jogja. Dari situ, dari hasil kerja keras beliau, networking beliau, UNU Jogja dapat berbagai investasi, dan beliau bisa perlahan-lahan mengubah UNU Jogja menjadi kampus yang inovatif, skala global, dosen-dosennya dari seluruh dunia, tapi Zoom, dosen-dosen lulusan mahasiswa, kayak gitu. PhD atau lulusan luar negeri, PI. Juga dapat pendanaan untuk dari Dubai, dari beberapa negara Middle East untuk pembangunan gedung-gedung dan lain sebagainya. Jadi, tapi pendekatan beliau tetap pendekatan yang lokal. Pendekatan lokal, beliau tuh paham juga etika Jawa Kromo, etika kalau dengan ulama kayak gimana, beliau paham sekali. Jadi teman-teman harus belajar juga sih, kalau teman-teman untuk di government mungkin bisa jadi satu saran ya, yang bakal di government maupun di berbisnis di Indonesia maupun di corporate di Indonesia, harus paham gimana kayak budayanya tuh kayak gimana gitu loh. Jangan asal bang gitu, nggak. Tapi ada seninya, jangan buru-buru. Ada seninya, ada budayanya, ada etikanya. Nah, sambil belajar. Begitupun kalau ketemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Itu sih Mas Widya, sekilas tentang mentor saya. Mas Widya luar biasa orangnya. Apalagi ya, beliau juga jadi akademisi jalan, organisasi jalan. Beliau juga beberapa kali diminta jadi penasihat PPI Dunia, tapi beliau menolak karena beliau lagi fokus bangun PCNU ya, NU. Beliau juga founder NU di Rusia. Jadi ada pesan dari Kiai ke beliau, dan beliau jalankan dengan tuntas, ikhlas dan tuntas gitu loh. Nah, ini mungkin teladan yang bisa kita pelajari juga dari orang yang sekarang lagi moncreng ya, teman-teman ya. Mungkin kalau aku bilang beliau top 3 lah lulusan alumni Rusia yang moncreng, yang mantap lah sampai sekarang gitu. Nah, jadi selain berkaitan dengan ini teman-teman, judulnya ini ya, persiapan berkarir di Indonesia ya, atau berkarir di luar negeri ya, atau di mana? Saya belum terlalu baca Tor soalnya. Iya Mas, izin. Ya, persiapan untuk karir untuk alumni lulusan Rusia, Mas. Terutama Rusia. Yang pertama teman-teman harus pegang adalah kemampuan teman-teman secara akademis, secara organisasi, itu tidak kalah dari yang lain.
daya saing teman-teman yang penting percaya diri aja dan tahu mau kemana. Mungkin dari segi kekuatan alumni, kekuatan network, untuk teman-teman yang S1-nya di Indonesia mungkin lebih kuat ya, lebih kuat. Tapi yang S1-nya di luar negeri mungkin perlu dikembangin lagi gitu. Tapi nggak usah khawatir, jangan apa namanya, nggak tahu bahasa Ambonnya saya tahu, Rusianya saya nggak tahu bahasanya gimana. Jangan minder lah, jangan minder teman-teman. Banyak kok anggota DPR, banyak petinggi-petinggi apa namanya di Indonesia, anak-anak muda hebat, startup hebat yang sebenarnya kita nggak kalah kemampuan kita gitu. Cuma kita nggak nemu polanya aja sebenarnya gitu. Itu yang teman-teman harus pegang dulu itu. Selanjutnya pasti ada tantangan dan jangan sampai terburu-buru atau membeli sesuatu pakai nafsu atau memilih sesuatu karena jadi tempat pelampiasan gitu kan, atau tempat kayak ya udah deh gue ini aja deh gitu. Harus dipikir matang-matang, dianalisa matang-matang, tanya kiri tanya kanan, berdoa baru mulai milih. Memang pada saat teman-teman lulus dari Rusia itu, kalau saya dulu lulus saya ditawarin Gazprom, sampai sekarang juga masih ditawarin. Tapi saya apa namanya, pengen pulang ke Pulau Buru, ke Ambon, bangun daerah lewat sumber daya alam yang di sana, sangat-sangat ideal gitu. Sangat-sangat idealis. Jadi saya mau menghabiskan kurang lebih 6 bulan untuk survei apa segala macam di sana. Dan tim saya juga lulusan Rusia, yang mana itu kasih saya pembelajaran yang cukup luar biasa gitu kan. Jadi mungkin tanpa mentor bisnis yang jelas, saya langsung terjun dengan teman-teman bukan yang lama di Indonesia, lama di Rusia, tiba-tiba kan menghadapi tantangan yang cukup cukup besar kan. Nah, dari situ saya coba memahami budaya orang Indonesia berbisnis kayak gimana, tapi di bidang migas. Saya masuklah ke Yosindo itu. Oh ternyata kayak gini, ya Allah, gitu kan. Tapi tentu saya nggak saranin ikut langkah saya, karena biasanya perusahaan pertama itu cukup berpengaruh di karir awal. Itu sih. Dan jangka waktu juga berpengaruh. Teman-teman tiba-tiba di Pertamina, di international company kayak kayak Chevron atau di Total atau di BP atau di Schlumberger, terus sana 2 tahun 3 tahun. Nah, itu secara tracking bagus gitu loh. Nah, tapi saya beruntung setelah di migas, lihat gimana kondisi migas Indonesia di kalangan masyarakat yang masih banyak perlu dikembangkan, masih jauh dari kesempurnaan, masih ketinggalan beberapa tahun dari negara lain. Saya masuk ke perusahaan pembuat kapal perang sama energi juga, kapal perang. Perusahaan yang satu-satunya perusahaan sepanjang sejarah yang buat 2 frigate, pertama kali frigate di Indonesia dan korvet. Nah, itu kapal-kapal gitu tuh harganya tuh ada yang 2 triliun, ada 5 triliun, ada 10 triliun, 12 triliun gitu, teman-teman. Dan giringnya itu untuk menggiring itu sampai sampai jadi project jadi itu ada yang 10 tahun, 20 tahun gitu. Ini perusahaan pertama yang masuk. Alhamdulillah saya keterima di situ dan 1,5 tahun kerja, tapi karena alasan politik akhirnya perusahaan saya keluar dulu dari Indonesia. Bakal rencana masuk lagi insya Allah dalam waktu dekat. Nah, dari situ saya belajar juga ternyata memang eh, walaupun di perusahaan internasional tidak ada jaminan kamu bakal di situ sampai sampai jangka waktu tertentu gitu loh. Dari situ alhamdulillah langsung keterima di beberapa perusahaan. Ada di migas, mulai dari sales, em, ada di apa namanya, tapi saya lebih tertarik di industri yang perkembangannya tuh dinamis, yaitu industri blockchain digital gitu. Jadi saya masuk ke First Crypto Custodian, itu semacam bank kripto. Kalau teman-teman main saham, ada namanya bursa, ada namanya KSEI, ada namanya KPI. Nah, Indonesia mau bikin ekosistem yang sama, ekosistem kripto yang sama-sama kayak saham di Indonesia. Saya itu di KSEI-nya. Tujuan itu adalah agar bisa mengontrol
bukan mengontrol sih, agar ada campur tangan pemerintah juga dalam ekosistem kripto untuk menjaga. Nggak ada yang judi online, nggak ada yang pump and dump, nggak record apa namanya pencucian uang bisa tercatat apa segala macam. Oleh karena itu dibuatlah ekosistem kripto, walaupun sampai sekarang belum sempurna. Itu inovasi bagus dari Indonesia, tujuan yang bagus, tapi untuk menjadikan ekosistem yang utuh, check and balances, dan bisa mengamankan konsumer, investor atau consumer, customer, itu tantangannya luar biasa teman-teman, luar biasa. Harus berhubungan sama Indonesian oligarch, tim-timnya, berhubungan sama hukum, harus paham hukumnya, harus paham gaya mainnya, harus paham. Pokoknya di lapangan itu kayak kayak kind of war gitu teman-teman, gitu loh. Jadi sampai di Indonesia jangan salah gerbong juga. Adalah gerbong yang memang tujuannya mulia. Itu insya Allah nggak bakal terganti, walaupun turun pasti naik lagi, gitu loh. Nah, jadi di perusahaan saya sekarang itu gimana caranya kita menjamin agar agar pedagang-pedagang aset kripto, pintu toko kripto dan lain sebagainya itu dia bisa dia menaruh 70% asetnya di kita yang jaga. Kalau mereka hilang kayak FTX misalnya, itu masih ada 70% dana masyarakat gitu. Yang kedua, kita menjamin agar koin-koin yang muncul itu harus punya underlying, namanya real world asset, underlying property, underlying emas, kayak apa gitu segala macam. Biar aman lah. Itu sih kalau secara singkat kerjaan saya itu. Di atas infrastruktur bank kripto itu, penjamin itu, kita buatlah produk-produk bank yang di on-chain kan, yang di blockchain kan, yang dikriptokan. Kayak LC kita buat jadi crypto LC, escrow, crypto escrow, garanti, crypto garanti gitu-gitu. Tokenized asset, tokenized project fundraising pakai tokenized asset, tokenized business gitu-gitu. Tokenized carbon credits, everything, tokenized wakaf, e-voting gitu-gitu. Jadi all sectors, mostly finance, yang kita blockchain kan, karena kita percaya bahwa masa depan adalah blockchain, masa depan finance. Gitu. Itu sih. Dan selain itu saya juga ngajar di UICI, Universitas Insan Cita Indonesia, online. Saya lagi coba buat prodi blockchain. Teman-teman tertarik nanti saya kabari. Terus juga coba untuk ngajar di kayak Prasetya Mulia, ngajar di Cyber University. Jadi karena ilmu ini ilmu baru dan saya praktisi juga, profesional maupun pengusaha juga di bidang itu, saya juga ngajar. Biar anak-anak muda Indonesia nggak kaget lah, katakanlah kayak gitu, dan nggak gampang dibodohin setidaknya lah. Jadi seperti itu. Jadi crypto is not only about trading, it's about transaction, it's about transparency, it's about effectiveness, gitu, fast transaction gitu, kayak gitu. Jadi maksud dari cerita saya ini, jadi setelah lulus itu saya tuh memang tahu saya harusnya kemana, tapi saya nggak mau gitu. Di pikiran saya pengen ada di industri yang berkembangnya pesat. Nah, setelah cari-cari, coba-coba, yakinkan diri, ternyata itu adalah industri kripto, blockchain. Mau kembali ke energi, insya Allah saya bisa kembali ke energi ketika saya sudah menguasai kripto ini dulu gitu loh. Masa hal yang bisa dikumpulkan sama energi, saya nanti pasti balik ke energi. Gitu, pintunya lewat mana, tergantung teman-teman pintunya lewat mana. Yang kedua, saya tuh apa namanya, saya tuh nggak minder gitu untuk bersaing gitu loh. Jadi banyak lulusan IT, banyak lulusan finance, tapi I think this is a new era, new subject. We start from zero, kayak dari seluruh dunia. Menurut saya juga bisa bersaing gitu loh. Jadi alhamdulillah ada jalan ke situ gitu. Sama saya jaga juga silaturahmi, karena memang di Indonesia ini ternyata silaturahminya harus kenceng gitu loh. Tapi harus selektif, jangan sampai diperalat apa segala macam lah. Disuruh kerja bakti, subotnik itu jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya saya bisa memberi penjelasan kepada keluarga, kepada teman-teman,
Karena kan biasa kan tekanan datang dari keluarga, ini sudah lulus nih, lulusan Rusia nih, sering tampil di organisasi nih, gitu kan. Apalagi di bidang kripto pasti banyak duit gitu kan. Jadi tekanan dari berbagai macam itu pasti ada, tapi teman-teman nggak usah khawatir, just focus on yourself, gak usah terburu-buru, take your time, prepare very well gitu loh, be prepared gitu. Itu sama poin keempat, poin selanjutnya. Jadi teman-teman memang perlu ada pemikiran jangka panjang. Kita nggak bisa main jangka pendek di era disrupsi, era yang uncertainty, era yang tiba-tiba sini bencana, tiba-tiba sana perang, tiba-tiba sini kelahi gitu-gitu. Jadi menurut saya kita perlu ada target kayak 3 tahun gitu, 3 tahun ke depan. Nah, saya masuk kripto ini sebenarnya jujur saya persiapan itu 2 tahun baru masuk gitu loh. 2 tahun persiapan baru masuk. Nah, di bulan Juni ini saya buat rencana saya di tahun 2000, 2004, 2027. Itu saya buat 2027 sampai 2028 saya buat. 2004 sampai 2027 sudah ada rencana. 7 sampai 8 saya buat di bulan ini gitu loh. Tahun depan saya buat 8 sampai 9. Jadi setidaknya 3 tahun. Kalau saya tuh mainnya 3 tahun aja, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Itu plan-nya gitu. Begitupun dengan teman-teman. Teman-teman mau jadi dosen ya udah lanjut PhD, pikirin apa mata pelajaran teman-teman bisa ngajar, mulai networking dengan para dosen, para rektor lewat jalur HMI, NUK, lewat jalur manapun bisa gitu kan. Teman-teman mau jadi pengusaha ya udah cari mentor, mulai usaha kecil-kecilan nggak apa-apa. Kalau yang sudah mahir usaha kecil-kecilan, silakan mulai cari di bidang mana, perlu analisa, coba-coba, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu prinsip saya sih. Itu semua orang punya pemikiran, tapi ini pemikiran favorit saya gitu, yang saya alami. Teman-teman mau jadi profesional ya udah teman-teman kalau Pertamina belum buka atau Chevron belum buka, teman-teman persiapan aja. Equinor belum buka, persiapan tes tuh kayak gimana. Karena kadang orang tuh kayak skip, kayak saya pernah ke skip di bagian ternyata ada assessment test pas masuk Equinor gitu loh. Saya tes nggak tembus. Pada saat saya tahu ternyata ada website yang bisa latihan, namanya job prep test. Teman-teman yang profesional bisa cari job prep test. Di situ bayar sih, tapi bisa patungan bareng-bareng kayak 1 juta dikasih waktu sebulan gitu. Ada verbal reasoningnya, numerical, logicalnya, apa segala macam. Itu bisa dilatih. Psychology testnya, behavioral testnya, itu bisa dilatih. Misalnya behavioral misalnya. Ketika teman-teman daftar jadi analis, teman-teman nggak bisa milih opsi-opsi seakan-akan teman-teman adalah manajer. Ketika teman-teman daftar jadi manajer, nggak bisa milih opsi seakan-akan teman-teman adalah accounting gitu, beda. Jadi behaviors-nya beda, nggak ada jawaban yang untuk semua sama, tapi sesuai dengan yang di-apply gitu loh. Engineering berbeda gitu. Job prep test namanya. Itu saya baru tahu loh. Saya baru tahu karena saking sibuk organisasi, sibuk yang lain-lain, usaha, baru tahu ternyata ada tes itu, dan itu sebenarnya nggak susah gitu loh. Bisa dilatih gitu loh. Nah, cuma karena kurang informasi, kurang preparation, jadinya kayak gitu. Itu sih teman-teman, jadi perlu dipersiapkan. Mau jadi aktivis, mau jadi politikus, ya silakan mulai menjejaki jalan itu 3 tahun dari sekarang gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu kali ya. Dan satu lagi, jangan pernah berharap ke siapapun sebenarnya. Kayak teman-teman berharap ke Tuhan sama diri teman-teman masing-masing. Diri sendiri aja sebenarnya. Minta doa ke keluarga apa segala macam. Pasti ada jalan-jalan terbuka, dan ini bukannya dari aku sih, dari teman-temanku yang sekarang sudah ada yang udah di PLN, udah di Pertamina, ada yang udah di Arab Saudi, ada yang udah jadi dosen yang mumpuni, ada yang udah di Kemdikbud apa segala macam. Memang bahasa mereka sama. Kita nggak bisa berharap pada siapapun, kayak kita berusaha sendiri, berdoa, minta doa dari keluarga, dan yakin aja kita tuh bisa gitu loh. Tinggal time will answer gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Iksan, sangat luar biasa tadi dari cerita Mas Iksan, pengalaman Mas Iksan, sampai kemudian Mas Iksan mention beberapa hal gimana kemudian kita masuk ke dunia yang akan kita jajaki gitu.
baik itu profesional dan karir-karir lainnya. Untuk teman-teman peserta, ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Kita akan buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Teman-teman, disilahkan. Sebelum ke teman-teman, saya ingin bertanya, Mas Iksan. Tadi Mas Iksan bilang sekarang lagi aktif di kripto dan lain-lain yang berhubungan dengan finance. Kemudian Mas Iksan juga bilang bisa balik lagi ketika bisa balik lagi ketika ingin balik ke dunia energi gitu. Nah itu gimana Mas? Kita bisa punya banyak kemampuan itu gimana Mas? Cara kita merawat, dan pasti kan ini dunia yang berbeda gitu Mas ya. Ada nggak kesulitan? Kemudian ada nggak kesulitan yang Mas hadapi sebelum masuk ke keduanya itu Mas? Kalau di dunia kripto sih saya belajar dari nol ya, blockchain ya, kripto, blockchain, finance, kayak dan untuk dunia energi itu yang saya lihat peluangnya tuh sekarang kan untuk migas dan coal itu kan nggak diprioritaskan untuk investasi, sedangkan banyak proyek yang butuh investasi gitu kan. Nah, karena sekarang kan green financing kan hanya kepada renewable. Yep. Nah, bisa lewat jalur blockchain sebenarnya. Jadi dibuatin kayak namanya tokenized energy project. Sepanjang bisnis plan-nya ada, bisnis plan-nya itu kita buat tokenisasi, jadikan token, katakanlah 1.000 token atau 10.000 token. Setelah itu kayak 30% sahamnya kayak saham aja, kayak IPO tapi ini ICO gitu kan. Tapi tanpa IPO ICO pun kita bisa buat penawaran ke corporate maupun ke personal juga, kayak 30% itu untuk beberapa corporate kita tawarkan, 10% itu untuk personal yang punya duit gitu kan. Nah, mereka bakal acquire token itu dan kayak misalnya di white paper-nya atau business plan-nya, namanya white paper ya. White paper-nya bilang duit yang kalian masukin akan ketahan katakanlah 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu bisa di payback atau kalian bisa trading di secondary market. Bisa jualnya di secondary market itu juga bisa, atau di payback oleh perusahaan juga bisa, atau nggak usah di payback tapi dikasih dividen juga bisa gitu-gitu. Jadi dengan begitu, dengan menggunakan blockchain, bukan hanya orang Indonesia atau corporate Indonesia yang bisa invest, tapi juga corporate luar negeri gitu. Jadi tanpa harus lewati berbagai macam birokrasi yang cukup memusingkan gitu. Selanjutnya untuk transaksi duitnya itu kayak kalau di RTGS itu kan 3 hari ada kuotanya pula. Kalau di kripto itu kan dalam 5 menit pun masuk gitu. $1 juta, $2 juta masuk, $10 juta masuk, $50 juta masuk gitu. Jadi lebih efektif. Dan sudah ada aturannya sih, kayak ada POJK-nya. Kalau misalnya diliquidkan nanti ada pajak berapa persen. Pajaknya cukup kecil juga gitu. Dan ada beberapa project juga yang memang pas dia taruh di pasar yang jelas, itu langsung kayak bahkan dalam waktu 1 hari pun kebutuhan dananya udah terpenuhi gitu. Jadi namanya marketplace, token marketplace, RWA marketplace gitu-gitu. Nah, itu energy project. Ada juga carbon credits. Kalau carbon credits ini kita buat NFT-nya. NFT-nya nanti bisa di-redeem di internasional. Tapi regulasinya masih diatur sih. Indonesia belum lancar untuk belum bisa jual sertifikat karbonnya di internasional, masih proses mungkin sampai akhir tahun kayak gitu. Jadi itu irisannya ada di situ. Kayak ke depan kalau misalnya mau masuk di energi lagi, ya bisa masuk di bagian yang sesuai, yang ada finance-nya atau strateginya, inovasinya, atau bagian business development-nya, ataupun kalau misalnya di dunia kripto itu posisinya katakanlah direktur, di migas bisa juga sebagai direktur. Direktur kan sebenarnya dia nggak ngatur detail kan, dia ngatur manajemen, dia ngatur direction gitu-gitu kan. Gitu-gitu aja leadership-nya, yang penting kuat, yang penting jalan project sampai selesai kan, kayak gitu. Nah, itu sih teman-teman bisa lihat, misalnya Jonan, dia ngatur, dia orang bank tapi dia ngatur kereta api sampai sebagus itu. Kan this is the fact
kayak gitu loh. Kayak sekarang komisaris Pertamina yang baru, komisaris utama Simon namanya, itu nggak tahu orang dari mana, itu dari politik, tapi karena mungkin kita nggak tahu selama ini dia menjadi bendahara untuk atau finance, untuk dia jago finance, kita nggak tahu kan, tiba-tiba aja muncul gitu Simon entah dari mana, nggak tahu dia dari alutsista, sektor alutsista, nggak tahu dia dari sektor energi kan gitu, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi tergantung pintu masuknya nanti seperti apa gitu. Pasti ada jalan sih, pasti ada waktunya aja sih, dan dari ketika waktunya datang teman-teman terserah mau stay atau mau pilih gitu kan, pasti ada kalkulasinya juga gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Hanif yang saya Terima, maksud. terima kasih banyak Mas Iksan atas jawabannya yang sangat luar biasa. Itu artinya berarti harus ada kesiapan dari kita, saatnya si kesempatan ini ada, yang sesuai dengan kompetensi kita masuk di situ gitu ya Mas Iksan. Sekarang ada dari Mas Irfan Haq Zuageri. Sudah raise hand. Silakan Mas Irfan, boleh dinyalakan. Halo Mas, ya perkenalkan ini kebetulan kita lagi berdua nih, aku sama Mas Irfan. Jadi perkenalkan aku Reynaldi Parera, aku asalnya dari Ambon juga. Oh, Nah, sama Mas Irfan. Jadi kita tadi ngikutin yang ini Mas Iksan ceritain. Terus pertanyaan dari kita berdua tuh, yang pertama, setelah lulus kuliah dari Rusia, apakah ada prosedur tersendiri untuk kita mau bisa kerja di Rusia langsung gitu loh Mas, pertanyaannya. Dan yang pertanyaan yang kedua, untuk bisa, kebetulan saya juga di sini kuliah di Gorni, di jurusan saya tuh pengeboran migas lepas pantai. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau mau bisa kayak Mas Iksan Kiat ini bisa ditawarin kerja di Gazprom itu gimana? Soalnya untuk Inasrani kita sekarang ini, untuk bisa praktek aja tuh sulit banget, apalagi mau ditawarin kerja. Itu sih pertanyaannya. Makasih, Dangke Kaks. Oh sama kayak Leon ya? Bentar, yang Leon Kaks. Yang Leon. Oh lagi sama Leon ini. Saya yang Leon baru habis sih tadi di atas di kamar. Oh pulang ke Ambon aja lah, ada Mas Sela. Hujan batu di negeri sendiri lebih. Hujan emas negeri orang. Kemarin kakak baru isi sama teman-teman Unpati di teknik perminyakan. Orang-orang memang dipersiapkan untuk Masela dan gas seram, minyak di Pulau Buru, apa segala macam. Banyak gitu. Banyak di sebenarnya daerah kita sendiri tuh banyak. Gitu. Teman-teman bisa ini juga sih sebenarnya di situ gitu. Tapi Masela 2008 kayaknya baru mulai. Kerja di Rusia, syarat yang pertama itu teman-teman harus ada VNZ-nya gitu. Kalau teman-teman lulus, kalau udah lebih dari 5 tahun bisa tuh apply VNZ, atau kalau lulus ada cum laude-nya lebih cepat lagi bisa dapat VNZ gitu. Видно жительство gitu kan. Terus harus kayak biasanya lewat jaringan sih, kayak lewat orang dalam gitu sih, kayak teman-teman punya kenal di konferensi, atau kalau saya waktu itu tuh saya dapat jaringan dari mana ya? Oh iya dari konferensi sih saya dapat jaringannya. Jadi saya bisa magang di Gazprom akhirnya. Dan itu waktu itu tuh susah keluarin gajinya tuh gara-gara saya nggak ada RPP. Jadi kayak kerja gratis gitu loh. Hanya dikasih duit pulang aja gitu. Di Rusia untuk perkembangan sekarang saya kurang tahu ya, tapi itu sih kemarin tuh saya diminta balik ke Rusia di Gazprom karena orang kepala Gazpromnya itu kan dekat sama saya. Datang ke Bali saya ajak jalan-jalan kan. Kayak gitu-gitu, kayak pendekatan gitu. Dan jalan ngobrol-ngobrol tuh saya bilang, saya pengen balik nih ke Gazprom nih. Karena identitas Rusia saya, lulusan Rusia saya kayak kurang lengkap kalau saya belum kerja di sana gitu. Ya udah, kirim CV, terus dia bilang siapkan VNZ balik ke Gazprom. Cuma saya mikir lagi, Gazprom dingin lagi, apalagi jauh lagi ya. Gajinya ya mungkin nggak beda jauh lagi gitu. Jadi yang pertama tuh adik perlu timbang-timbang dulu gitu. Plus minusnya kalau adik kerja situ gitu. Iya, sebenarnya tujuannya apa gitu kan. 3 tahun nanti adik mau jadi apa gitu.
Yang Ya, selanjutnya eh, kenapa harus di Rusia? Sebenarnya di Indonesia udah banyak lowongan. Adik balik ambil, kalau orang Rusia bilang Korachki. Korachki itu kayak ambil sertifikasi di BPSDM Cepu gitu loh. K3, sertifikasi operator, sertifikasi ombur gitu kan. Tapi jangan versi Rusia, versi Indonesianya gitu. hmm. Supply di Indonesia aja dulu gitu kan, 3 tahun baru bisa ke luar negeri lagi. Sebenarnya begitu lebih oke sih. Atau tapi ya memang bakal bareng-bareng sama orang yang lulusan tahun depan atau lulusan tahun depannya lagi misalnya kayak gitu. Nggak masalah Hmm. sih. Selanjutnya bisa tes yang kayak Schlumberger gitu, Schlumberger Halliburton itu kan sebenarnya lebih lebih ini sih. Banyak juga yang lulus di situ gitu. Sambil persiapan ke Maluku kan sumber dayanya banyak, tinggal kita pantau aja kapan kita bisa masuk gitu. Aku rasa itu sih. Di Aceh juga ada dan lain-lain. Oke. Atau Ade punya dosen misalnya yang suka sama Ade gitu, dalam artian basicnya bagus atau Oh, kayak yang dekat gitu, itu bisa minta rekomendasi juga untuk kerja di apa namanya, di kenalannya lah, sesuai dengan bidangnya lah. oh iya, iya. Terserah lu pargo di mana, siap kayak gitulah. Sambil Kalau mungkin buat penelitian barang lu sambil gue kerja gitu, terserah gitu lah. oke, Itu siap. sih. Kalau untuk yang Maluku yang tadi kayak kakak bilang, ini katanya pakai logat ini sih. Kayak yang tadi dibilang, sorry. Yang kayak tadi dibilang untuk yang Maluku, Unpati dan lain-lain kayak kata Mas Iksan tadi, sosialisasi untuk apa Blok Marcella. Nah kalau Blok Marcella itu kebetulan beta juga bisa dibilang maksudnya bagian dari MBD gitu. Nah di MBD pun itu kayak yang beta dengar itu ada bagian untuk anak daerah juga. Iya. Nah kayak gitu tuh maksudnya tuh kayak gimana? Apakah anak daerah pun katong bisa balik lalu katong langsung kerja kah? Harus ada tes kah atau apakah? Sin tahu? Iya, jadi memang di Indonesia itu di mana sumber daya alamnya harus ada namanya lokal konten. Lokal konten tuh bisa meliputi manpower juga gitu. Biasanya lokal konten itu diwajibkan ke perusahaan-perusahaan yang masuk situ, walaupun berjalannya belum maksimal. Selain itu ada juga BUMD, biasanya BUMD Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola itu. Kayak di Jawa Barat ada BUMD Migasnya, Jawa Timur juga ada, Palembang, Jambi. Di Ambon ada namanya Maluku Energi Abadi, BUMD juga. Cuma perlu apa namanya, kalau di Masela kan ada Inpex, Petronas sama Pertamina. Paling oke sih kalau bisa di Pertamina sih, atau bisa di Petronas juga, atau Inpex juga sih oke juga. Itu biasanya ada rekrutmen tertutup, ada rekrutmen terbuka gitu loh. Rekrutmen tertutup itu asal ada kenalan, bisa kayak tesnya formalitas apa segala macam. Ini yang aku dengar sih. Aku belum ada keinginan dan belum pernah tes gitu juga. Cuma based on people's experience kayak gitu. Rekrutmen terbuka tuh ya tinggal tunggu kapan dibuka, terus seleksi lagi, tes lagi gitu loh. Atau gimana ya? Ada juga ada Citic Seram misalnya, di Citic Seram dari China kalau nggak salah. Citic dari mana? Itu di Seram bagian timur, di Bula itu juga ada gitu. Iya. Jadi menurut aku yang sudah terbukti itu kayak anak daerahnya dipakai itu kayak di nikel, pertambangan nikel. Oh Kayak iya. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara itu kan di IWIP, INIP itu dipakai semua tuh orang daerah gitu loh. Dan porsi mereka memang ada. Kita harus diupdate sih. Kalau nggak salah kita punya lulusan juga, David namanya, ada situ di IWIP. David Geologi dari Orjonikadze kalau nggak salah, di Geologi Moskow. Nah, atau bisa juga tanya ke kakak-kakak yang lagi kerja di situ, lebih gampang sih karena informasi orang dalam lebih gampang didapati kalau saya lihat mereka gitu. Informasi internal gitu. Itu sih kurang lebih Kakak, tadi. kakak
maaf, abis ini kita bisa minta izin follow IG kau berarti tanya-tanya kita selama ini dengar-dengar anak-anak Ambon di sini bilang ada katumpung kakak satu nama Iksan Kiat. Cuman beta baru pertama baku maksudnya bicara langsung begini. Siap, siap, siap. Abis ini beta minta izin follow IG kak sih. Tanya-tanya ke siapa tahu ada Siap, yang siap. itu. Siapa Oke tahu Mas. siapa tahu masuk Kenapa, Kak? blockchain kan? Kalau gitu gas kita ada inline nih kak. Siap, siap, siap. Oke Mas Hanif. Terima kasih Mas ya. Mas Hanif, makasih Mas atas kesempatan yang diberikan. Mas Ya, Iksan terima Kiat. kasih banyak. Ternyata 2 orang ini adik kelasnya Mas Iksan ya. Itu pasti bisa bikin grup WA baru tuh, Mas Irfan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya dari Mas Iksan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Oh, ini ada info terbaru. Sepertinya Mas Widya belum bisa, mungkin belum bisa join. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mungkin ini Mas Iksan sebagai menuju penutup ya untuk sesi diskusi terakhir hari ini adalah trik jitu-nya gitu Mas. Trik jitu untuk bukan hanya di dunia migas, di dunia finance, dan kita juga. Nah itu tadi Mas. Tadi Mas sempat mention itu kalau kita S1-nya di Indonesia itu jauh lebih berpeluang, atau tadi gimana bahasanya itu ya Mas ya. Nah, kalau kita S1-nya di sini Mas, S1 doang, kemudian lalu pulang ke Indonesia, apa biasanya yang harus kita lakukan gitu Mas untuk menjadi seperti Mas Iksan gitu, bertahap dan jadi orang gitu Mas. Lulusan Rusia tuh namanya masih bagus di Indonesia. Orang wow, pasti ada efek wow-nya. Memang punya kemampuan bahasa, dan belum banyak juga yang bawa lulusan Rusia ke sini, jadi kayak masih ada kesan bagusnya gitu. Yeah. Nah, selanjutnya jadi apa namanya ya, teman-teman juga kayak di organisasi juga sebenarnya kan punya banyak kayak senior kayak saya kan masih banyak kayak di PP Dunia maupun di Permira gitu. Jadi kayak dari aku sih teman-teman baiknya sambil persiapan, misalnya teman-teman ada target nih, pokoknya gue setahun ini gue persiapan dulu deh, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, gue persiapan, gue mau masuk katakanlah Pertamina gitu. Dari situlah teman-teman ikuti Pertamina ini butuh apa saja, butuh tes apa aja gitu kan. Kemudian sambil persiapan, sambil teman-teman kayak ngopi-ngopi sama senior apa segala macam gitu kan. Nanti kan biasanya ditanya tuh kerja di mana, oh persiapan di sini, oh keluarga saya ada di Pertamina, emang jurusan apa, misalnya kayak gitu. Entah itu di senior Ikatan Ahli Teknik Perminyakan atau terus ikuti juga kayak acara-acara kayak misalnya acara-acara expo tuh mereka buka-buka untuk CV juga gitu. Expo. Mungkin tips dari saya ini kali ya. Menurut saya tuh lebih ke teman-teman tantangannya sebenarnya ketika teman-teman sudah dapat posisi itu, saya kayak gitu. Jadi teman-teman persiapan katakanlah setahun atau persiapan ya 6 bulan gitu kan. Teman-teman katakanlah jadi analis di Pertamina. Teman-teman sudah persiapan ya, itu teman-teman bakal enjoy dengan pekerjaan, bakal bisa koordinasi dengan yang lain, bakal betah lah. Dibanding teman-teman tiba-tiba dapat pekerjaan dan teman-teman belum siap, itu persiapan di dalam itu bakal ini juga sih gitu. Jadi kesimpulannya itu persiapkan diri aja gitu. Jangan teman-teman pikir pada saat sudah lulus tuh, oh gue punya nilai, tapi gue bisa diterima di mana-mana, belum tentu juga gitu. Jadi persiapkan diri sama fokus gitu.
Kalau mau targetnya Pertamina, sudah Pertamina fokus. Targetnya dimasuk, sorry bukan Pertamina, maksudnya perusahaan minyak. Targetnya perbankan, perbankan. Targetnya di pengusaha, ya udah pengusaha fokus aja. Gitu. Fokus aja sebenarnya. Itu sih teman-teman sih, karena kalau teman-teman nggak fokus, biasanya kalau ketemu jaringan-jaringan besar misalnya, atau para pejabat, atau anak-anaknya pejabat, atau jaringan-jaringan di HMI, NU, apa segala macam, teman-teman pada saat ditanya, teman-teman bingung, gue sebagai apa sih, self-branding gue apa gitu. Gue bisa berguna apa buat lu bisa berguna apa buat gue, bisa kayak gitu. Kadang pikirannya kayak gitu juga gitu. Kalau teman-teman fokus kan pasti teman-teman, oh gue orang perminyakan, gue fokus bakal masuk Pertamina, gue pengen jadi analis, jadi driller. Jadi secara tidak langsung alam bawah sadar teman-teman itu menggerakkan teman-teman tuh ketemu orang-orang kayak PT Drilling Service Pertamina, Grup Drilling Jakarta gitu-gitu loh. Ke lingkungan itu, ke atmosfer itu gitu loh. Itu sih duit itu penting, cuma bukan satu-satunya, bukan pikir duit doang, kita bisa judi online, bisa instan, bisa gitu-gitu loh. Jadi ya yang penting tujuannya jelas dan persiapan ke tujuan tersebut. Gitu sih, teman-teman. Baik, Mas Iksan. Sekaligus menutup, Mas Iksan, ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Mungkin dari aku teman-teman tetap semangat, persiapan dengan baik, fokus, konsentrasi, awas banyak distraksi gitu kan. Berdoa, minta doa dari orang tua, dan good luck lah. Good luck on the next stage. Dan terima kasih udah buat acara seperti ini. Itu salah satu progres yang luar biasa. Dulu kita nggak pernah buat kayak gini. Jarang mungkin buat kayak gini. Betul. Terima kasih untuk bisa mengundang Mas Widya, saya juga gitu. Such an honor. Terima kasih Mas Hanif. Oke, siap. Terima kasih, Mas Iksan. Closing statement yang sangat menginspirasi kita semua. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang informatif dari Mas Iksan untuk kami semua. Sayangnya teman-teman, Mas Iksan, waktu kita sudah hampir habis, dan terima kasih sudah berpartisipasi. Apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami untuk Mas Iksan dan teman-teman yang turut serta aktif di kegiatan ini. Kemudian selanjutnya izin kita akan mengasih sertifikat nih untuk Mas Iksan. Nanti akan dikirim juga melalui email ke Mas Iksan, dan kita dokumentasi setelah itu. Mohon dibantu teman-teman operator. Ini ada sertifikat untuk Mas Iksan. Bisa di foto ya. 1, 2, 3. Sudah. Baik, Untuk terima kasih. Nanti dibantu dikirim ya, nanti ke emailnya Mas Iksan. Kita dokumentasi sebentar, Mas. dokumentasi bersama ya. Dokumentasi bersama Ya, dulu. terima kasih. Bagi yang Teman-teman bisa on cam, teman-teman diharapkan on cam. Ya, tidak ada lagi. Oke, mungkin nggak ada lagi. Baik, kita foto 1, 2, 3. Baik, sudah dokumentasi. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Mas Iksan, teman-teman semua. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami menginformasikan sekali lagi bahwa materi presentasi dan rekaman webinar selama webinar ini akan ditayangkan ulang ya di YouTube Permira dalam beberapa hari ke depan. Jangan lupa untuk mengisi absen dan feedback yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Sampai jumpa di MPK tahun depan tentunya, dan selamat berjuang untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah selesai studi dan melanjutkan karirnya di Indonesia maupun di negara lainnya.
Terima kasih, saya Hanif Hidayatullah. Sebagai moderator, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki, silakan. Bagi teman-teman bisa diisi presensinya dulu ya. Kita sudah memasuki sesi akhir untuk kegiatan masa persiapan kepulangan batch 2 ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya teman-teman. Semoga kakak-kakak di sini lulus dengan baik dan apa yang kami dapat berikan di program ini dapat bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Terima kasih. Setelah mengisi presensi sudah diperbolehkan untuk live group. Terima kasih. Izin live ya Mas Zaki. Yap. Makasih banyak Mas Arif sudah menjadi Sama-sama. moderator yang baik. Ya.